Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel saya Doa Emak. Di sini saya akan share untuk kalian semua yaitu cara pinjam uang di Bank OCBC. Setelah saya telusuri, ternyata di Bank OCBC ini ada fitur KTA atau pinjaman tanpa agunan ya. Nah, di sini kita akan review nih untuk KTA-nya, persyaratannya apa aja, kemudian bisa melakukan pengajuan pinjaman berapa ya. Dan apakah untuk prosesnya gampang atau sulit? Baik, di sini saya sudah ada di aplikasi Bank OCBC-nya ya. Tinggal kalian klik aja menu ajukan seperti ini. Nah, setelah masuk ke menu ajukan, di sini ada yang paling bawah pinjaman, kalian klik aja. Nah, ada dua produk pinjaman nih. Yang pertama kredit tanpa agunan dan yang kedua di sini kredit kepemilikan rumah ya atau KPR. Kemudian di sini untuk yang pertama tinggal kita pilih aja kredit tanpa agunan ya. Kalau sudah ada di menu kredit tanpa agunan, yang pertama di sini untuk limit pinjaman tinggi dan bunganya yang rendah, kemudian tidak perlu jaminan tenor pinjaman hingga 3 tahun ya. Kemudian pengajuannya online, dapat perlindungan asuransi, dan kemudian proses persetujuan dan pencairan yang cepat. Nah, di sini belum tahu ya apakah benar atau tidak. Di sini tinggal kita klik lanjutkan. Nah, di sini pinjaman untuk solusi kebutuhan finansial, dapatkan pinjaman dengan bunga yang menarik tanpa jaminan dan cepat disetujui dengan 3 langkah. Oke, di sini ada 3 untuk pengisian formulirnya. Yang pertama foto atau upload dokumen, yang kedua di sini beritahu tentang dirimu, dan yang ketiga konfirmasi pinjaman. Jadi ada 3 tahap ya. Nah, di scroll ke bawah di sini ada beberapa informasi pinjaman. Di sini untuk bunga mulai dari 0,98% ya per bulannya. Kemudian di sini produk pinjaman sampai 3 tahun, dan di sini 4 tahun khusus payroll ya, rekening payroll. Nah, di sini ada biaya pertama provisi ya, mulai dari 1% dari jumlah pinjaman, dibayar sekali saat pencairan. Jadi di sini ada pembayaran pertama ya. Nih teman-teman ya, sebesar 1% untuk pembayarannya. Ini cuma sekali ya, ketika pencairan. Ada biaya materai 10.000, kemudian pencairan pinjaman 25.000, dan di sini juga ada ilustrasi ini ya. Jika kamu menerima pinjaman sebesar 100 juta untuk jangka waktu 6 bulan, maka rincian pinjamannya adalah bunganya ya teman-teman, 0,98% per bulan. Kemudian biaya provisi 3%, yaitu 3 juta ya. Kalau dirupiahkan biaya pencairan 25.000 dan biaya materainya yaitu 10.000. Maka di sini dana yang akan kalian terima yaitu 96.965.000, dan di sini ada simulasi angsurannya ya. Nah, bisa kalian lihat ini 6 bulannya ya, yaitu di sini per bulannya sekitar 17.600.000 ya teman-teman. Nah, di sini juga jika terlambat bayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dikali angsuran bulan saat itu. Nah, ini cuman simulasi aja ya teman-teman, tapi biasanya enggak jauh dari simulasi. Jika kalian penasaran atau mau coba-coba untuk melihatnya, di sini tinggal kalian klik aja ya, saya siap. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk mengisi data diri ya, ada nama, nick, kemudian alamat email dan nomor HP. Untuk selanjutnya di sini akan diarahkan ke syarat dan ketentuan. Ini penting ya untuk dibaca katanya ya. Kalau misalkan sudah, tinggal klik saya setuju. Kemudian di sini akan diarahkan ke pilihan pinjaman. Di sini ada yang pertama untuk karyawan yang punya berbagai kebutuhan. Nah, yang kedua di sini untuk pengusaha yang punya mimpi besar. Jadi untuk yang kedua ini untuk pelaku UMKM ya. Kalau misalkan kalian mau pinjaman untuk kepentingan individu lainnya, kalian pilih yang pertama ini ya. Nah, selanjutnya di sini akan diarahkan ke dokumen yang ini ya. Ada KTP, ada tanda tangan, dan juga NPWP. Nah, NPWP ini
kalau misalkan kalian melakukan pengajuan pinjaman 50 juta ke atas ya. Kalau misalkan cuma 5 juta ini tidak perlu NPWP, ini tinggal kalian klik lanjutkan ya. Nah, di sini kayaknya tahap ketiga ya, yaitu pengajuan pinjamannya ya. Di sini ada keperluan pinjaman, kalian pilih aja. Nah, misalkan kebutuhan personal lainnya, kemudian di sini untuk pinjamannya misalkan 5 juta dengan tenor 6 bulan. Nah, di sini ada langsung ya perkiraan angsuran per bulannya. Jadi perkiraan angsuran per bulannya di sini 922.000 ya. Nah, kalian juga bisa lihat untuk simulasi lebih lengkapnya ya. Tinggal kalian klik. Nah, ini dia ya detail pinjamannya. Nah, bunganya di sini 1,78% per bulan. Nah, di sini biaya provisinya itu Rp150.000 ya. Biaya asuransi 0 dan biaya materainya yaitu 10.000. Dan di sini biaya admin per tahun karena di sini belum mencapai 1 tahun kali ya. Jadi di sini 0. Nah, di sini ada keterangan informasi angka di atas adalah perkiraan ya. Jadi di sini dikatakan untuk detail yang sebenarnya akan kalian dapatkan setelah pengajuan disetujui. Nah, di sini kita akan lihat juga untuk misalkan nominal yang lebih besar ya. Nah, misalkan di sini untuk yang 10 juta ya selama 1 tahun nih, maka di sini untuk perkiraannya yaitu sekitar 1 juta ya. Kita lihat untuk simulasi lebih lengkapnya. Nah, di sini untuk detailnya jadi di sini 1.011.000-an ya per bulannya. Dan di sini untuk ke bawah ada biaya-biaya lainnya ya, sama ya. Ada biaya pencairan, ada biaya materai. Nah, jadi buat kalian yang tertarik nyoba silakan kalian pelajari dulu, pahami dulu, dan untuk caranya seperti tadi silakan kalian ikuti aja sampai dengan tahap akhir. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini terkait dengan pinjaman tanpa agunan di Bank OCBC ya. Tadi di situ ada cara pengajuannya, kemudian data yang dibutuhkan, kemudian juga ada simulasi cicilan dan ada bunga per bulannya. Dan juga tadi selain daripada pinjaman individu ada juga pinjaman untuk biaya usaha. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya apa? Supaya kalian tahu di saat saya upload video yang baru.